Ya guys, kali ini kita akan membahas soal kuyang. Nah, ternyata kuyang ini cukup meresahkan atas keberadaannya yang selalu mencari mangsa ya. Di sini kita akan membahas kuyang baik itu dari Kalimantan ataupun dari Thailand ya. Kalau dari Thailand itu namanya Pi Kon Kau ya, luar biasa ya. Nah, dan kita akan juga mengulas bagaimana cara untuk menangkal nih dari serangan kuyang. Nah, sebelum itu di sini juga ada Bunda Cayo. Ya, selamat malam Bunda Cayo. Selamat malam Mas Denny. Ya, silakan yang panjenengan ketahui nih soal kuyang. Panjenengan kan tinggalnya di Jawa. Mungkin bisa sedikit menceritakan kuyang versi Jawa itu gimana? Silakan. Ya, kalau kuyang ini kan semacam arwah penasaran gitu ya. Dibilang dia tuh kayak titisan leluhur gitu. Jadi yang punya ilmu kuyang ini adalah benar-benar orang yang sakti di aliran hitam. Karena rata-rata yang menjalankan ilmu kuyang ini tuh adalah orang yang punya dendam kesumat membara yang benar-benar gak bisa diredakan gitu. Jadi kuyang ini sebenarnya adalah ilmu hitam, tetapi hanya titisan tertentu. Tidak semua bisa memiliki ilmu ini. Hanya yang terpilih oleh leluhurnya saja yang bisa menguasai ilmunya. Dan memang ini mematikan ya memang kekuatan ilmu hitam atau kekuatan iblis gitu. Jadi gak ada ampun lah untuk korban, itu pasti dikejar-kejar sampai tidak bernyawa, seperti itu Mas Denny. Oke ya. Oke ya Bun ya, kita akan membahas juga. Sebetulnya ini dari kuyang ini sebetulnya memiliki kesamaan dengan kuyang yang ada di Thailand. Kalau di Indonesia disebut kuyang itu ya kuyang, kalau di luar itu pi kon kau ya. Baik kuyang Indonesia ataupun kuyang di Thailand itu sama-sama sih dia menyerap darah ya korban gitu. Tapi kalau di Thailand ini Bunda, kuyangnya ini bisa mengendalikan orang gitu. Nah, itu dia bedanya sih ya, mungkin. Ya, menurut Bunda gimana? Jadi kalau memang kita nih ya, kalau udah ke daerah Kalimantan, semua orang itu pasti kayak ngeri gitu loh. Ngerinya itu apa? Di Kalimantan itu benar-benar masih banyak orang sakti ya, macam kuyang, terus kemudian macam panglima burung, dan kesaktian mereka itu memang gak bisa dianggap remeh. Kalau mereka sudah sakit hati, kalau mereka sudah dendam, maka akan dikejar-kejar, gak akan terselamatkan nyawanya. Ya. Karena itu tadi ya karena kesaktian yang apalagi berhubungan dengan ilmu hitam itu kayak nggak ada ampun gitu loh bagi siapapun yang menyakiti hati. Makanya diharapkan siapapun yang merantau ke Kalimantan, jaga diri baik-baik ya, jaga sopan santun, Oke ya. cara berbicara, jangan mudah menjanjikan, seperti itu. Terutama Oke. kalau udah berhubungan dengan rasa suka lawan jenis. Karena kalau itu batal sebuah hubungan, bisa jadi gila atau bisa jadi dikejar-kejar kuyang, seperti itu Mas Den. Jadi jangan mudah ya, terutama anak muda atau pendatang atau perantau berani-berani menjalin hubungan dengan gadis di Kalimantan kemudian dibatalkan. Itu kenyataan terjadi memang. Balik ke Jawa itu gila Mas, seperti itu Mas Denny. Saya akan menjelaskan sedikit asal usulnya kuyang Kalimantan dan kuyang di Thailand serta ciri dan peran dalam masyarakat nih. Ternyata hantu ini ada perannya juga gitu loh. Nah, asal usulnya kalau kuyang di Kalimantan itu lebih dikenal dalam budaya Dayak dan tradisi di Indonesia. Sementara kuyang di Thailand adalah cerita serupa, ada dalam konteks cerita rakyat yang berfokus pada roh atau hantu wanita. Ciri dan peran dalam masyarakat. Kuyang di Kalimantan itu lebih terkait dengan legenda tentang ilmu hitam dan digunakan sebagai peringatan terhadap bahaya magis. Di Thailand, roh atau hantu ini juga memiliki aspek serupa tetapi lebih berfokus
pada cerita mistis dan kutukan. Berarti kuyang ini di Thailand juga dikaitkan dengan kutukan ya Bun ya? Karena kan sama-sama Asia ya. Kalau sama-sama Asia ini dalam hal mistis dan leluhurnya tuh kayaknya hampir mirip gitu. Itu tadi kayak semacam apa ya, dendam turun temurun biasanya gitu. Ilmu ini kan menitis gitu loh pada keturunan-keturunan, dan itu karena mereka merasa bahwa musuhnya mungkin belum tuntas, belum tamat, belum habis 7 turunan, jadi akan terus dikejar-kejar atau menakutkan, mengerikan. Oke. Ini kita ngomongin penggunaan perlindungan spiritual ya. Doa dan mantra perlindungan nih. Masyarakat percaya bahwa doa atau mantra tertentu bisa digunakan untuk menghalau makhluk gaib seperti kuyang. Ini bisa berupa doa-doa yang diminta kepada Tuhan atau dewa pelindung dalam budaya lokal. Sementara kalau di Thailand Bun, itu kita mengenal adanya jimat dan amulet ya. Dalam budaya Dayak, beberapa orang menggunakan jimat atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan perlindung, seperti gelang atau kalung dari bahan alami yang dipercaya memiliki daya tahan terhadap energi negatif. Nah ya, kalau dari kita di Jawa sendiri, masyarakat Jawa sendiri itu ada namanya bambu kering ya Bun ya. Iya. Bambu kering, kemudian kayak ada bungle kalau untuk anak-anak itu supaya dijauhkan dari makhluk halus gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau banyak amulet, kalau di Jawa itu biasanya semacam ini loh, semacam kayak jimat itu yang dibungkus kain kemudian dijadikan kalung. Biasanya anak-anak dari bayi itu pakai itu, jimat yang dipakein kalung itu. ya, berarti itu ada dari tradisi ya Bun, bukan keagamaan berarti ya. Bukan. Oke ya. Jadi itu memang salah satu cara untuk menjauhkan ya dari serangan-serangan dari yang terkait dengan kuyang ya teman-teman ya. Ya, ada pemberitahuan tentang ritual pembersihan juga nih Bun. Di beberapa budaya ada upacara atau ritual khusus yang dapat dilakukan untuk membersihkan diri atau tempat dari energi negatif atau si kuyang itu. Ritual ini mungkin melibatkan pembakaran dupa, penyucian dengan air suci, atau penggunaan bahan-bahan tertentu yang dianggap bisa mengusir roh jahat atau si kuyang ini gitu. Menurut Bunda mempan nggak tuh? Misalnya kita datangkan nih spiritual, dia bawa air suci, bahan-bahan lah ya tertentu, kemudian disebarkan di rumah kita karena kita baru melahirkan nih istri kita nih, itu gimana? Bisa nggak dilakukan? Tergantung keyakinan masing-masing. Jadi hal gaib pun menyerang ya kan, hal gaib pun tuh menyerang itu kan kondisi orangnya yang lengah dan lemah. Tapi kalau pertahanan diri orang itu kuat, insya Allah, apalagi dibentengi dengan Al-Quran, insya Allah itu bisa sirna. Jadi kenapa kok ilmu-ilmu hitam seperti itu bisa menyerang manusia? Karena memang dicari lengahnya manusia. Gak mungkin kan manusia tuh siaga 24 jam. Dicari lengahnya, dicari yang benar-benar titik lemahnya. Tapi kalau orang yang benar-benar dia menerapkan bahwa Al-Quran tuh segala penyembuh, itu bisa. Misal selalu menjaga kesucian wudhu, batal wudhu lagi. Iya. Selalu membaca semacam ayat kursi, kemudian Al-Falaq, Al-Alaq, Anas, Al-Baqarah, apalagi Al-Baqarah ya. Kalau Al-Baqarah itu biasanya iblis sejenis kejam pun dia akan menyerah, tidak mau menyerang orang yang sering membaca surat Al-Baqarah. Oke, Bun, seperti ini ya Bun ya. Saya pernah mendengar bahwasanya orang yang sering dikerjain, diganggu sama sosok kuyang ini tidak lain dan tidak bukan karena dia pernah melakukan praktik ilmu hitam. Jadi orang yang diserang sama kuyang ini adalah orang yang juga terlibat dalam ilmu hitam itu sendiri. Bisa jadi juga ya. Bisa. Jadi yang buat terpenting kalian, dalam hal ini kebersihan hati lah faktor utamanya. Kalau
nggak ada apa kalau istilahnya nggak punya musuh itu yang nggak ngapain gitu orang nyerang-nyerang pakai kuyang ya kan, itu kan awalnya dari dendam pribadi, pertengkaran kan gitu. Oke, jadi buat kalian yang merasa tinggal di suatu desa pelosok, ya, itu kan biasanya kalau di pelosok itu kan erat kaitannya kalau ada apa-apa tuh ya ke orang pintar. Nah, kalau kalian sudah melibatkan kehidupan kalian dengan orang-orang seperti itu ya, maka kalian juga nanti akan dapat serangan namanya kuyang gitu. Bagusan segala sesuatu itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada cobaan, ada kejadian-kejadian yang tak enak gitu, sholat, sembahyang, meminta ampunan, meminta petunjuk dari Allah, jangan ke orang pintar. Ini sumbernya. Jadi suatu ketika kita punya anak kita hilang, anak kita tiba-tiba sakit yang misterius gitu. Jadi ya ini semua adalah buah dari apa yang kita lakukan semasa hidup ini, meminta kepada sang pensirik tadi gitu loh. Ya kan, Bun? Betul. Jadi apa, karena Al-Qur'an adalah segala penyembuh dan segala macam ada di situ. Kenapa kita nggak memakai ilmu Al-Qur'an saja yang saya bilang tadi, mensucikan diri dengan sering berwudu, sering membaca surat Al-Baqarah, ayat kursi, An-Nas, Al-Alaq, Al-Falaq, seperti itu. Itu lebih melindungi diri kita. Ada nggak ada hal yang mengganggu, kita udah terlindungi dengan membaca ayat-ayat suci itu. Dan kita Makanya biasakan gini ya. berzikir selalu gitu ya, dalam hati berzikir selalu, sambil bicara ya berzikir, hatinya berzikir terus. Itu insya Allah akan selamat dimanapun. Dan yang Amin. terpenting jangan membuat orang sakit hati. Semua itu kan berawal dari sakit hati sampai diserang-serang ilmu hitam. Ya pokoknya kuyang ini juga identik sama percintaan ya, Bun ya. Cinta yang putus, cinta yang dihianati, cinta yang terpisah karena suatu kejadian, bisa kecelakaan, bisa pembunuhan gitu ya. Inilah kuyang tadi nih. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya, Bun ya. Baik. Oke, kita lanjut di part berikutnya. Buat teman-teman jangan lupa diikutin channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.